Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih jauh kita belajar bagaimana pemrograman Java fXML dengan Visual Studio Code dan Scene Builder, rasanya tidak lengkap jika belum kita sampaikan kenapa kita memilih Java fXML dibanding dengan pemrograman Java desktop lainnya. Nah, dalam video kali ini, alasan-alasan kenapa Java fXML itu kita pilih akan saya sampaikan. Untuk menjelaskan mengapa lebih memilih Java fXML dibanding dengan Java Swing, kita lihat saja secara praktisnya dulu. Ini adalah program yang menggunakan Java Swing. Untuk membuat program desktop ini, kita menggunakan JFrame. Ini JFrame ya. Dan library Swing-nya sudah diimport di sini. Ini kalau kita run, ya. Ini kalau diklik, ada tulisan Hello World dan You Click Me. Persis seperti tampilan ketika Java fXML template di run. Oke, kalau kita lihat kodenya, ternyata untuk membuat tampilan seperti itu, kita harus mencoba-coba posisi dari komponen visual yang diinginkan. Nah, ini terkait dengan koordinatnya, belum ukurannya. Jadi ini bisa kita coba, misalnya posisinya mau kita ubah naik atau turun, kita harus mengganti nilainya, X-nya seberapa. Misalnya ini mau kita geser ke kanan, 350, kita bisa simpan, kemudian kita run. Nah, jadi main ini mau geser seberapa ternyata susah. 350 ternyata kejauhan. Jadi harus ubah lagi. Ini harus ubah lagi, misalnya gesernya pengen di tengah-tengahnya itu ya sekitar 200. 200 ini biar sejajar juga 200. Nah, sambil kita run, kita bisa bayangkan betapa repotnya kalau kita akan memprogram dengan Java Swing ini menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini ternyata ini misalnya posisinya kurang ke atas atau kurang turun begitu, kita harus main coba-coba. Ya, mungkin ada yang bertanya, bukankah di NetBeans sudah ada fitur yang kita juga bisa main click and drag. Ya, ini adalah tampilan yang sama kalau menggunakan NetBeans. Nah, sama ya. Ini kalau ditekan Hello World dan You Click Me. Dan ini mendesainnya juga tinggal click and drag. Ya, karena ada tampilannya ketika baru diprogram. Ini tinggal geser ke mana, ke kanan atau ke kiri, tinggal mudah. Sehingga nanti tidak usah susah-susah memikirkan kodenya. Oke, tapi ingat, kita sudah sepakat bahwa kita mau menggunakan Visual Studio Code. Anda harus ingat bagaimana ketika kita pertama kali membuka NetBeans ini. Ya, loadingnya lama sekali. Ya, ini kalau kita tutup, kemudian kita simpan misalnya, dan kita loading NetBeans. Ini sudah saya klik, nah muncul gitu ya, lama dia. Beda sekali dengan kalau kita loading dengan Visual Studio Code. Oke, kalau memang alasannya ingin ada fitur yang visual seperti ini, ya, di satu sisi memang Visual Studio Code kalah karena memang belum ada yang menyediakan fitur atau extension Java Swing pada Visual Studio Code ini. Ini ada Swing tapi bukan Java Swing seperti yang kita maksudkan. Di sisi yang lain, coba sekarang dibandingkan ada berapa banyak komponen visualnya. Misalnya ini ya, Swing Containers. Kita bisa menghitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 8 ternyata ya. Jadi ini bisa kita ingat 8. Sementara kalau kita menggunakan scene builder, ini yang kontainernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. Kontainer. Ini punya swing. Kemudian yang di sini punya scene builder. Yang swing ini ada 8. Terus yang scene builder 20-an. Terus kita beralih ke kontrolnya. Kontrol di swing ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21. Ini ada control, ada 21. Kemudian di scene builder kita bisa hitung juga kontrolnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36. Oke, ini 36. Baru 2 kelompok komponen visual saja. Tambah lagi satu lagi ya biar mantap. Sekarang yang swing menu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Menu di swing ada 7. Sementara di scene builder menunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sama 7. Jadi untuk yang terakhir bisa di skip. Karena keduanya sama-sama 7. Tapi perbandingan 3 kelompok komponen visual ini saja sudah menunjukkan kalau scene builder lebih kaya. Jadi kita akan bisa membuat aneka tampilan yang lebih variatif daripada kalau kita menggunakan swing. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, alasan yang lain adalah kita bisa lihat di sini kalau kita menggunakan Java Swing, maka yang nampak di sini adalah pemrograman. Sense-nya itu sense program. Walaupun di NetBeans juga demikian. Padahal semua pasti tahu kalau memang ingin mengerjakan user interface yang profesional dari segi artistik atau dari sisi seni sehingga user tidak bosan, lebih menarik dan sebagainya, pasti harus melibatkan ahlinya, melibatkan user interface designer. Nah, oleh karena ini berbau pemrograman, pasti orang yang awam pemrograman itu akan merasa sukar menggunakannya. Jadi belum saja sudah sukar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berkolaborasi dengan user interface designer misalnya, ketika menggunakan Java Swing ini, maka kita tidak bisa mengerjakan proyek ini bersama-sama. Kita terpaksa harus menunggu desain ini selesai dibuat oleh desainer. Atau bolehlah untuk sementara desainnya masih belum memperhatikan aspek seni atau artistiknya. Tidak menarik, nggak masalah, yang penting secara teknis itu bisa dijalankan. Nah, yang di sini malah kita menambah pekerjaan. Beda kalau kita menggunakan langsung Java FXML.
maka kita bisa bekerja bareng-bareng dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka. Mereka kita beri software scene builder yang tidak ada bau pemrogramannya sama sekali, karena ini begitu memanjakan desainer antarmuka atau user interface designer. Tinggal klik and drag gitu, diatur posisinya, diatur warnanya, ukurannya, dan sebagainya, bisa sesuka hati. Bahkan nanti juga bisa menggunakan CSS. Kita bisa menggunakan style tertentu. Ini bisa menggunakan CSS. Seperti kalau mendesain tampilan website. Oke, jadi ini bisa disodorkan ke user interface designer. Sementara kita bekerja menggunakan Visual Studio Code. Nah, dengan cara seperti itu pasti pekerjaan kita akan lebih tepat waktu. Akan lebih ringkas waktunya untuk mengerjakan. Lebih sedikit waktu yang dibutuhkan. Kenapa bisa demikian? Tentu saja kita tahu alasannya. Yaitu kalau kita menggunakan Java fXML, maka pekerjaan view bisa kita kerjakan berbarengan waktunya dengan pekerjaan mengembangkan controller atau mengerjakan modelnya. Sementara kalau kita menggunakan Java Swing, kita harus mengerjakan view dan controllernya atau modelnya secara bergantian. Oke, dan lebih dari itu, Sun Microsystem sendiri sebagai pengembang Java fXML ini memang menyiapkan penerus dari Java Swings adalah Java FX atau Java fXML ini. Jadi memang Java fXML ini disiapkan sebagai penerus dari Java Swings. Terlepas dari perbandingan secara praktis, berarti kita sudah tahu kenapa Java fXML ini dikembangkan. Ya, sekali lagi, ini merupakan penerus dari Java Swings. Kita tidak boleh memposisikan Java Swing dan Java fXML ini sebagai dua kubu yang saling berhadapan. Tapi ternyata Java fXML ini merupakan kelanjutan dari Java Swing. Java Swing masih menggunakan pendekatan yang non-MVC. Sementara fXML ini sudah menggunakan pendekatan model view controller. Sehingga programnya nanti akan lebih mudah di-maintain atau dipelihara sesuai dengan perkembangan masalah. Tentu saja ini juga akan memudahkan tim yang mengembangkan aplikasi ini. Aplikasi apapun yang menggunakan mode desktop. Sebagai keunggulan dari Java fXML ini salah satunya adalah kita bisa melibatkan user interface designer untuk lakukan pekerjaannya menggunakan scene builder secara independen. Dia bisa mengembangkan. Sementara kita juga bisa mengembangkan program-program dalam bahasa Java. Beda dengan kalau kita menggunakan Java Swing. Semua berbau pemrograman. Kemudian tadi juga sudah kita hitung, walaupun hanya sampel 3 kelompok komponen saja, ternyata yang Java Swing itu lebih sedikit komponen visualnya. Jadi memang dari pembuatnya Java fXML ini sengaja dibuat sebagai penerus dari Java Swings. Ya, demikian alasan kenapa kita lebih milih Java fXML daripada Java Swings. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.